masyarakat itu berkeinginan sekali untuk bisa melakukan mobilitas. Nyaman, benar-benar nyaman dengan adanya Damri di Kalimantan Utara ini. Ini satu-satunya angkutan umum yang melayani jalur Kaltara Kaltim ya. Keberaunya cuma 50.000, lebih murah lagi. 50.000. Pemesanan tiket bisa melalui online. APP Damri, ayo naik Damri. Ya, oke. Ayo naik Damri. Ayo naik Damri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, jumpa lagi di program VIP. Nah, kali ini agak berbeda karena kita akan bincang dengan Kepala Damri Tanjung Selor. Dan tentunya wawancara kali ini kita akan berlangsung di dalam bis Damri. Kita akan bincang bagaimana operasional Damri di wilayah Kalimantan Utara dan tentunya dalam menghadapi Natal Tahun Baru. Ikutin terus bincang-bincang di VIP Room kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di program VIP Room, bincang-bincang dengan tokoh, pejabat, dan pelaku usaha di Kaltim dan Kaltara. Nah, kali ini program VIP bersama Bapak Triwiono Sejati. Ya, beliau adalah JM Damri wilayah Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Selamat pagi Pak Tri. Selamat pagi Pak Sumarsono. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Tri. Nah, kita kebetulan bincang-bincang ini berlangsung di dalam bis Damri yang biasa melayani Tanjung Selor, Malinau. Kalau boleh diceritakan Pak Tri, sejak kapan Damri ini bisa masuk wilayah Tanjung Selor? Ya. Awal Damri masuk di Kalimantan Utara, di Tanjung Selor khususnya ya, itu di tahun 2016. 2016? Iya, berarti sudah berjalan 5 tahun ya? 5 tahun berjalan, iya. 2016 Damri masuk melayani 3 lintasan keperintisan. Iya. Ya kan, 3 lintasan keperintisan dengan 9 armada. 9 armada? Ya, alhamdulillah saat ini Damri sudah melayani 4 lintasan, 4 mana rute, aja Pak? Dari Tanjung Selor ke? Tanjung Selor ke Malinau, Tanjung Selor ke Berau, Tanjung Selor ke Tideng Pale, dan Malinau Salang. Oke, Salang itu sudah masuk wilayah Nunukan. Iya, wilayah Nunukan. Jadi kalau yang 2016 itu Damri masuk ke Kaltara pelayanan penugasan semuanya. Untuk saat ini kita sudah melayani komersil atau antar kota itu. Oke. Nah, kalau dibanding dengan daerah-daerah lain, terutama di Jawa, mungkin secara bisnis mungkin agak jauh. Nah, kira-kira awal mula Damri ini masuk sebatas untuk melayani transportasi masyarakat atau sudah memang progres untuk bisnis juga, Pak? Awal kita masuk sini memang penugasan, artinya kita untuk pelayanan ini kepanjangan tangan dari pemerintah. Jadi kita itu melakukan penugasan terkait pelayanan masyarakat yang ada ini. Skema keperintisan itu. Jadi awalnya dulu memang gratis dulu masyarakat atau gimana? Iya, di awal gratis. Setelah berjalan berapa lama baru kita ini kan. Mulai kapan itu masyarakat sudah mulai menggunakan Damri secara berbayar gitu? 2 bulan setelah itu. 2 bulan setelah itu ya udah. Kalau animo masyarakat Pak begitu Damri masuk di wilayah Kaltara seperti apa? Animo masyarakat cukup tinggi. Memang di Kalimantan Utara ini bisa dibilang provinsi baru ya. Jadi masyarakat yang ada di Kalimantan Utara ini sangat membutuhkan dengan adanya atau hadirnya transportasi darat. Nah, dalam hal ini kita hadir untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk kegiatan mobilitas masyarakat yang ada di Kalimantan Utara. Kalau Pak Tri sendiri, apakah memang bersamaan 5 tahun atau mungkin baru beberapa tahun di wilayah Tanjung Selor ini? Saya melanjutkan. Jadi tahun 2019 Februari saya sudah masuk sini untuk melanjutkan pembinaan yang lama. Oke Pak Tri, kalau kita bicara medan atau akses jalan lah di wilayah Kaltara kan ya mungkin beberapa ada yang mulus, ada juga yang masih terkendala jalan rusak dan sebagainya. Mungkin bisa diceritakan Pak pengalaman
melayani masyarakat transportasi di wilayah Kaltara yang luasnya sangat luar biasa dibanding daerah di Jawa mungkin gitu Pak Tri? Ya memang secara kultural memang beda ya yang ada di masyarakat Kaltara dengan yang di Jawa. Kalau di sini memang masyarakat itu berkeinginan sekali untuk bisa melakukan mobilitas. Yeah. Namun pada saat di awal-awal mereka juga merupakan hal yang baru juga dengan adanya hadirnya Damri dengan transportasi darat ya, unit yang besar ya istilahnya. Dalam hal itu masyarakat nyaman, benar-benar nyaman dengan adanya Damri di Kalimantan Utara ini. Oke. Kalau mungkin dilihat dari biaya operasional Pak dibanding dengan pendapatan dari tiket dari pengguna jasa Damri Pak. Apakah ada istilahnya ada subsidi juga dari pemerintah untuk dalam mengelola Damri di Kaltara ini Pak? Ya dalam hal ini kan memang kita penugasan. Jadi penugasan itu ada subsidi dari pemerintah untuk Damri sebagai ini biaya operasionalnya ada. Oke. Tapi tidak 100%. Ya betul, kan? Betul ya. Dan artinya bahwa harga tiket pun terjangkau oleh masyarakat. Sangat terjangkau, sangat terjangkau sekali untuk tarif. Nah, kalau bicara rute Pak, sejauh ini sudah berapa rute dan berapa kali operasi Pak? Tiap hari atau mungkin seminggu berapa kali gitu? Untuk rute, pelayanan tetap setiap hari ada. Untuk setiap hari itu yang ke Berau tiap hari? Ya, beroperasi itu 8 bis. Oke. 8 bis di masing-masing rute 2 bis. Oke, bisa dijelaskan Pak jam berapa mungkin biar juga jadi untuk penonton juga bisa tahu. Jadi yang dari Tanjung Selor mau ke Tideng Pale, itu pemberangkatan Tideng Pale itu Tanah Tidung mungkin. KTT ya. Ya, KTT. Tideng Pale itu Tanah Tidung atau KTT ya. Ya, betul. Nah, itu berangkat dari Tanjung Selor jam 9 pagi, Untuk berikutnya yang ke Malinau itu setengah 10. Oh gitu. Iya. Kenapa tidak langsung misalkan dari Tanah Tidung lanjut ke Malinau gitu? Akan membutuhkan waktu yang lama nantinya. Jadi kita memberikan jadi bis terpisah berarti ya. Betul. Jadi seperti itu. Oke. Terus kalau yang ke Berau? Yang ke Berau kita berangkat setengah 12. Ini pun berdasarkan pasar ya. Artinya masyarakat ini lebih pasnya itu memang di setengah 12 gitu ya. Ya, bukan di pagi atau sore. Gitu. Nah, mungkin juga penonton Tribuner juga perlu tahu juga ada penambahan rute yang luar biasa sampai di Samarinda, Kalimantan Timur. Samarinda, sejak kapan itu Pak? Per Juli. Juli kemarin. Per Juli kita lakukan masih uji coba sih. Uji coba untuk pelayanan yang ke sana karena terkait dengan permintaan masyarakat juga. Artinya mereka membutuhkan transportasi yang aman, nyaman, ketepatannya juga bisa diindikan kan. Kalau dari Damri mereka yakin akan terjamin ke semuanya. Betul. Kita akan coba, alhamdulillah tinggi, antusias banget. Animo masyarakat cukup tinggi. Itu seminggu baru 2 kali Pak, ya nggak salah? 3 kali. Oh sudah 3 kali? Nah, sudah 3 kali. Itu hari apa aja Pak? Kalau berangkat dari Tanjung Selor hari Senin, Rabu sama Jumat. Rabu sama Jumat. Ya, pemberangkatan jam 2 siang. Jam 2 siang. Nah ini juga informasi Tribuner, silakan bagi masyarakat Tanjung Selor dan sekitarnya Kalimantan Utara yang pengen jalan-jalan mungkin lewat jalur darat ke Samarinda, Kalimantan Timur, bisa menggunakan jasa Damri. Ini satu-satunya angkutan umum yang melayani jalur Kaltara Kaltim ya Pak ya? Kaltara Kaltim. Soalnya kalau pesawat kan lumayan mahal juga, jadi masyarakat yang pengen dengan biaya murah, berapa Pak tarif kalau yang ke Samarinda? Tarif 320 aja. 320.000. Terjangkau. Itu sudah fasilitas apa aja itu Pak? Gimana? Fasilitasnya apa aja itu? Atau mungkin ada dapat makan atau apa gitu? Enggak ada dulu. Enggak ada ya? Ya, sementara. Kenapa Pak? Misalkan kan perjalanan cukup panjang nih. Iya. Kenapa tidak misalkan dengan kos yang mungkin agak ditambah tapi juga dapat makan gitu? Bisa juga ke situ. Jadi ini kan masih uji coba. Jadi betul. Nanti kedepannya bisa nanti mendapatkan extra service namanya. Iya, iya. Makan 1 kali. Betul, ya. Paling nggak dapat mineral, snack dan sebagainya. Benar. Karena pengalaman saya dari Jawa itu biasanya bis itu kan misalkan dapat makan ketika stop di restoran mana, kemudian dan sebagainya kan lumayan juga itu Pak. Masyarakat ini kan juga menjadi layanan plus juga dengan harga yang menyesuaikan mungkin. Kalau untuk istirahat memang jadi untuk perjalanan dari Tanjung Selor ke Samarinda itu kita istirahat 2 kali kan. 2 kali. Nah, kita berhenti di Murawaho sama di Sangatta kalau Sangatta. itu, Oke. Iya, iya.
Menarik juga. Nah, tapi penumpang bisa ngambil dari Tanjung Selor, Tanjung Redep ngambil juga ya? Ambil. Iya. Langsung lanjut ke Muara Maho. Iya. Langsung Sangatta, langsung sampai di Samarinda. Iya. Itu butuh waktu berapa jam, Pak? 22 jam. 22 jam. Itu tapi istirahat 2 kali ya? 2 kali. Karena standar kalau normal pengguna jalan biasanya ya antara 18-19 jam. Iya. Yang artinya terus. Oke, ini semakin menarik Tribuner nih. Iya. Nah, kita next ke depan, Pak. Kira-kira dengan sekarang sudah berapa armada dan mungkin ada rencana penambahan nggak, Pak? Rencana pasti ada lah penambahan. Untuk saat ini kita sudah memiliki 15 armada. 15 armada. Dengan pelayanan 4 lintasan ke 4 rute itu. Iya. Artinya ada apa namanya cadangan ya. Jadi kalau ada operasi itu ya. Betul. 15. Betul. Ada rencana penambahan di 2022, Pak? Lihat perkembangan lah karena masih pandemi ini juga. Namun tidak untuk kemungkinan apabila nanti dibutuhkan tetap kita ada penambahan armada. Karena gini, terkait Kalimantan Utara ini kan sesuai dengan keinginan dari atau program dari pemerintah Pak Jokowi kan menyampaikan juga untuk T3P. Tertinggal, terisolir dan terluar juga perbatasan. Nah, masyarakat yang ada di perbatasan ini sangat membutuhkan juga adanya mobilitas melalui transportasi darat kan. Nah, dalam hal itu bisa untuk kemungkinan nanti bisa ini terwujud itu penambahan armada, penambahan rute dan sebagainya. Betul. Dalam hal ini kita berharap dari pemerintah daerah juga turut ini menunjang terkait keinginan masyarakat tersebut. Betul. Nah, selain untuk melayani masyarakat, apakah Damri juga melayani untuk kepentingan bisnis, mungkin rental gitu, Pak? Iya. Jadi Damri itu mempunyai beberapa segmen ya. Jadi mulai dari segmen angkutan bandara, ya toh, ada antar kota, ya kan? AKDP, AKAP dan sebagainya itu logistik. Juga ada pariwisata. Iya. Oke. Nah, untuk wilayah Kalimantan Utara sudah mulai berapa Pak yang dilayani? Untuk Kalimantan Utara untuk pelayanan, apakah yang wisata juga layanin atau mungkin perusahaan tambang yang pengen rental apa juga mungkin misalkan contoh perusahaan itu? Iya, untuk yang dari perusahaan tambang, perkebunan, bahkan pemerintah atau perusahaan-perusahaan lainnya apabila membutuhkan transportasi, Damri siap mengcover itu semua. Iya. Jadi armada kita ada yang mulai yang big bus itu, ada yang medium, ada yang mikro. Kita ada. Jadi bisa memenuhi ke semua yang dibutuhkan, siap. Betul. Ya, oke. Nah, ini juga mungkin jadi informasi juga kan? Iya, untuk masyarakat bahwa Damri tidak hanya melayani angkutan umum, tapi juga untuk urusan kepentingan bisnis juga siap melayani. Juga untuk ketahui bahwa memang kita ini tidak hanya secara bisnis ya istilahnya. Memang terkait pelayanan. Jadi pelayanan itu juga kita ini kan merupakan bisnis secara korporat kita. Iya, karena kan Damri ini merupakan perusahaan umum BUMN, artinya kan selain untuk bisnis juga tentu juga kepentingan masyarakat khususnya di Kalimantan Utara. Iya, siap Pak Sumarsono. Nah, Pak, kalau tadi bicara mungkin Bapak dari 2019 awal mula mungkin juga dapat cerita dari pimpinan sebelumnya. Secara bisnis apakah ada mungkin semakin progres cukup bagus atau seperti apa, Pak? Cukup bagus Kalimantan Utara ini. Kemungkinan kemarin itu kan terhalang dengan adanya karena pandemi ini aja ya. Diharapkan seandainya pandemi ini berlalu cukup signifikan saya rasa untuk perkembangan transportasi. Berapa okupansi berapa persen Pak kira-kira sekali angkut misalkan ke Tidung Pale, ke Malino gitu? Dalam arti untuk jumlah kalau normal Pak sebelum pandemi jumlah berapa? Penumpang jumlah penumpang. Kalau normal untuk yang ini kayak yang di Salang, yang di KTT itu sekitar masih tercapai 40-50% lah kan. Cuma yang di Berau ini kita bisa 60%. Iya, karena aksesnya cukup jalannya bagus dan pendek juga. Betul. Yang di Salang ini yang mungkin agak rendah cuma 30% kita tercapai. Oke. Nah, sekarang kan sudah bulan Desember, entar lagi kan Natal dan Tahun Baru, Pak. Iya. Nah, bagaimana kesiapan Damri, Pak, untuk pelayanan transportasi ini? Dalam hal kesiapan ini kegiatan Nataru, Natal tahun 2021 dan Tahun Baru tahun 2022 ini Damri melakukan banyak persiapan. Di antaranya terkait dengan
kesiapan armada. Dalam hal ini kita seperti yang kita lihat kan ada kegiatan perawatan itu secara rutin memang dilakukan. Dan lagi nanti dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan ramcek. Dalam harapan dalam pelayanan nanti tidak ada kendala atau permasalahan yang ada di jalan atau dalam perjalanan nanti. Yang berikutnya adalah terkait dengan kesiapan awak kendaraan. Jadi awak kendaraan kita persiapkan benar dalam kondisi prima, sehat, jadi dalam pelayanan nanti juga lancar kan. Yang berikutnya lagi terkait dengan kelengkapan untuk keamanan kan. Jadi kita kesiapan terkait dengan pemecah kaca atau apar terkait dengan kesiapan-kesiapan yang terutama lainnya. karena pandemi mungkin disiapkan ke hand sanitizer atau hand sanitizer selalu itu. Itu selalu yang jelas mengedepankan ini protokol kesehatan. Ya, sesuai dengan himbauan dari pemerintah memang seperti itu kan. Termasuk tentunya biasanya menjelang Natal, Idul Fitri itu ada namanya tes urin bagi sopir, biasa driver ya Pak ya. Ya itu dalam hal ini kan memang awak kendaraan awak kendaraan memang diharapkan memang benar-benar sehat. Dalam hal ini juga terkait kegiatan tes urin ya kan, untuk memastikan kondisinya sehat enggak gitu kan. Seperti itu Pak Sumarsono. Pak Tri, kalau kita lihat fasilitas bis yang ada nih, apa aja Pak yang mungkin juga masyarakat yang pengen naik bisa tahu Pak? Selain AC tentunya ya. Selain AC kayaknya seperti yang jadi tempatnya cukup nyaman sendiri, juga, bisa disetel. Apa namanya, kursinya juga recliningnya ada. Pesawat VIP lah. Kelas VIP. Ada recliningnya kan. Betul. Terus di belakang tersedia toilet juga. Kemudian televisi. Juga televisi ada. Televisi. Kalau WiFi sementara ya karena belum, di Kaltara sendiri belum kurang maksimal juga ini nanti. Tapi cukup nyaman lah Pak, lumayan juga ini. Sangat nyaman saya rasa. Ini semua armada bis atau ada kelas-kelas bis Pak? Ada kelas-kelas. Jadi Damri itu ada pelayanan eksekutif, bisnis, sama royal class itu kan. Kalau yang paling tinggi royal class. Royal class. Nah sekarang mungkin juga pengen tahu Pak, kalau harga tiket nih Pak. Harga tiket misalkan yang kelas royal class, yang eksekutif, per rutenya berapa kira-kira Pak? Kalau kita sementara ini untuk royal class karena pelayanan ini hanya di AKDP dalam provinsi yang ke Malino, kita berikan tarif 150.000. Iya. Royal class sudah ya? Ini sudah seperti ini? Seperti ini. Termasuk ini yang ke Samarinda Pak? Samarinda sama, cuma eksekutif yang Samarinda ya. Tapi toilet ada ya? Ada. Iya. Tadi 100. Kalau yang ke Tidung Pale, Tanah Tidung? 100. Ke Berau? Ke Beraunya cuma 50. 50.000 lebih murah lagi. 50.000. Makanya masyarakat sangat kebantu dengan hadirnya. Iya. Betul. Nah, menarik kan, jadi Tribuner masyarakat Kalimantan Utara khususnya yang pengen jalan-jalan menggunakan armada Damri, tidak mahal, ke Berau cuma 50.000. Kalau pengen wisata ke Berau, bisa. Ini momen liburan, bisa juga dicater nih Pak, kalau misalkan anak sekolah gitu. Bisa, saya sampaikan tadi, kita kan ada bis-bis cadangan itu. Kayaknya yang mau ke Derawan, mau ke Tanah Kuning ini, kayaknya lagi ini kan, Tanah Kuning. Karena ini kan mau dekatnya libur sekolah nih. Betul. Nah tentunya juga siap. Tapi sekali lagi karena masih pandemi, itu juga protokol kesehatan sangat dibutuhkan. Mungkin penumpang tidak terlalu full, mungkin dibatasin. Kalau dulu kan sampai berdiri silakan, tapi sekarang ini mungkin penumpang dibatasin. Nah, kemudian tadi Berau sudah. Kalau yang ke Samarinda itu berapa? Samarinda untuk tarif ke 320. 320 untuk per penumpangnya itu. Iya. Nah, itulah informasi. Kemudian ini juga perlu tahu juga nih, untuk mendapatkan tiketnya atau mungkin start berangkatnya itu apakah langsung di kantor Damri atau mungkin ada kayak apa namanya, kalau di Jawa itu ada namanya apa, depo pemberangkatan tuh Pak. Jadi untuk Damri ini sebagai ini untuk program pemerintah terkait dengan cashless. Jadi Damri pemesanan tiket bisa melalui online. APP Damri ada, melakukan tiketing kan. APP Damri, Traveloka, Redbus, bahkan Indomaret pun bisa. Oke.
Jadi simple aja berarti ya. Simple, Silakan. sangat simple Damri. Kecuali di daerah-daerah yang nggak ada akses Ya. internet, mungkin bisa langsung ke kantor atau Betul. agen Damri yang ada. Yang ada. Oke. Itulah Tribuner. Nah, mungkin terakhir Pak Tri, apa yang bisa Pak Tri akan sampaikan kepada pengguna jasa Damri ataupun apa progres 2022 yang akan dilakukan oleh Damri Tanjung Selor khususnya, Pak? Silakan, Pak. Harapan saya mengajak untuk masyarakat Tribuner ya, Iya. Tribuner untuk lebih menyukai terkait dengan angkutan massal. Ya. Perlu diketahui bahwa Damri dalam melayani masyarakat, pelanggan yang ada di Kalimantan Utara ini jelas mengedepankan terkait dengan ketepatan, Ya. keamanan, kenyamanan. Benar. Nah, itu yang lebih tahun-pekan. Ayo naik Damri. Ya, Nah, oke. Ayo naik Damri. Ayo naik Damri. Iya. Ya. Itulah Tribuner, bincang kami dengan Pak Triwiyono Jati, JM Damri Tanjung Selor Kalimantan Utara. Sekali lagi, ayo yang pengen jalan-jalan ke wilayah Kalimantan Utara, bahkan sampai Kalimantan Timur, Iya. yang pengen liburan silakan bisa menggunakan armada Damri. Tentunya tadi disampaikan layanan bisa nyaman, Iya. juga tentunya juga keselamatan sangat diperhatikan. Demikian, terima kasih Pak Tri atas waktunya. Semoga bermanfaat informasi ini kepada Tribuner, sehingga bagi mereka yang ingin jalan-jalan sekali lagi bisa menggunakan armada Damri. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan Pak Tri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.